Sahabat Tripiner, ada sebuah rahasia gelap dalam diri manusia yang jarang sekali kita akui dengan jujur. Kita lebih takut duduk sendirian dalam sunyi daripada mendengar kebenaran yang pahit. Kesepian, entah kenapa, selalu terasa lebih menakutkan daripada kenyataan yang menyakitkan. Pernahkah kamu merasakannya? Saat malam begitu panjang, layar ponselmu kosong, tidak ada pesan masuk, tidak ada yang menanyakan kabarmu. Hening itu seakan lebih tajam dari pisau, menembus jantungmu pelan-pelan. Dan pada titik itu, kamu lebih memilih sebuah kebohongan manis daripada kebenaran yang sunyi. Bagian satu luka yang tidak kita akui. Manusia bisa bertahan dengan kebohongan, tapi manusia jarang bisa bertahan dengan rasa sepi. Bahkan orang yang paling kuat pun diam-diam butuh seseorang yang sekadar mengatakan, "Aku ada di sini." Kesepian membuat pikiran kita berbisik, seolah-olah dunia telah menolak kita. Dan inilah ironinya, sahabat Tripinat. Kebenaran pahit seperti pengkhianatan bisa kita telan, tapi rasa sepi seringkali justru membuat kita hancur lebih dulu. Bagian 2 ilmu psikologi tentang kesepian. Dalam psikologi, ada istilah social pain, yaitu rasa sakit sosial. Otak manusia, ketika merasa kesepian, aktif di area yang sama dengan rasa sakit fisik. Itu sebabnya, ditinggalkan teman, dijauhi pasangan, atau diabaikan orang yang kita cintai, rasanya benar-benar menyakitkan, seakan ada luka yang nyata meski tidak berdarah. Sebuah riset di Universitas Chicago menunjukkan kesepian kronis bahkan bisa meningkatkan risiko kematian lebih besar daripada merokok. Artinya, rasa sepi bukan sekadar emosi, tapi racun perlahan yang bisa membunuh kita. Bagian 3, mengapa kita mengejar orang yang salah? Pernahkah kamu bertanya, kenapa seseorang tetap bertahan dengan pasangan yang jelas menyakitinya? Jawabannya sederhana, karena rasa sakit dari kebohongan masih terasa lebih ringan daripada rasa sepi saat ditinggalkan. Otak kita selalu memilih yang lebih bisa ditoleransi. Dan kesepian, sahabat Tripiner, adalah musuh yang paling menakutkan. Bahkan lebih menakutkan daripada kebenaran yang pedih. Bagian 4, ilustrasi nyata. Bayangkan seorang perempuan bernama Lira. Ia tahu pasangannya sering berbohong. Ia tahu ada wanita lain di belakangnya. Tapi setiap kali ia ingin pergi, ia menatap kamarnya yang sunyi. Ia membayangkan tidur sendirian, tanpa suara apapun, dan ketakutan itu membuatnya bertahan. Meski kebenaran sudah jelas di depan mata, begitulah banyak manusia bertahan dalam lingkaran yang salah, karena kesepian lebih menakutkan daripada kebenaran. Bagian 5, sisi spiritual dari kesepian. Namun sahabat Tripiner, kesepian tidak selalu musuh. Kadang, ia adalah guru. Saat dunia menjauh, saat semua meninggalkanmu, mungkin Tuhan sedang memintamu untuk menoleh ke dalam dirimu. Kesepian bisa jadi jalan untuk menemukan arti keberadaanmu sendiri. Dalam filsafat eksistensialisme, manusia justru menemukan jati dirinya ketika ia berani menatap kesepiannya. Karena hanya dengan berani sendirian, kita bisa tahu siapa kita sebenarnya. Bagian 6, ajakan untuk merenung. Jadi, apakah kita harus lari dari sepi? Atau belajar berdamai dengannya? Sahabat Tripiner, kalau kita selalu takut pada kesepian, kita akan selamanya terjebak dalam kebohongan. Kita akan terus menggenggam orang yang salah. Kita akan terus menutup mata dari kebenaran. Tapi kalau kita berani menghadapi kesepian, maka kebenaran, sepedih apapun, akan terasa membebaskan. Bagian penutup pesan untuk sahabat Tripiner, ingatlah ini, kesepian adalah ujian, bukan kutukan. Ia hadir bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menguatkanmu. Dan pada akhirnya, hanya orang yang berani sendirian, yang benar-benar siap untuk dicintai. Karena ia tidak lagi takut ditinggalkan. Ia tidak lagi memilih kebohongan hanya demi ditemani. Ia memilih kebenaran, meski harus menempuh jalan sunyi. Nah, sahabat Tripiner, apakah kamu sudah berani menghadapi kesepianmu sendiri? Atau masih memilih kebohongan manis demi menghindari sunyi? Jawaban itu hanya bisa kamu temukan di hatimu sendiri.